kepada teman-teman para wirausaha muda atau kepada siapapun yang kira-kira sedang meniti masa depan, perlu satu yang namanya motivasi berprestasi, achievement motive. Motif itu apa, sedulur? Dalam pemaknaan saya atau pemahaman saya adalah sebuah kerangka emosi dan pola pemikiran dari seseorang untuk bertindak. Ya, alasan psikis personal mengapa dia harus melakukan sesuatu. Ada alasan dia untuk bertindak, untuk meraih sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Apakah itu karena ada tujuan, ada target, ada keinginan, ataupun karena ada kebutuhan. Nah, wirausaha sukses itu harus ada target, tujuan, dan juga ukuran-ukuran dari hasil. Nah, kalau motif berprestasinya rendah, itu biasanya hasilnya biasa-biasa saja. Karena wirausaha sukses itu biasanya suka dengan tantangan, suka menghadapi masalah, dan dia selalu diperhadapkan dengan sebuah imajinasi futuristik yang ingin besok mau ngapain, besok mau dapat apa, besok mau bagaimana. Nah, tadinya sedulur, kolam ini penuh dengan enceng gondok. Tapi karena ada sebuah target, ada sebuah tujuan bahwa ini harus bersih supaya tidak menjadi sarang dari predator biawak, maka pelan-pelan ini kita lakukan. Habiskan. Habis. Belum, masih ada garis 2. Masih ada. Nah, artinya apa, sedulur? Beberapa langkah teknis ketika kita mau punya motif berprestasi. Yang pertama, apa yang kita kerjakan itu spesifik, fokus, ya, dan dia pada satu objek-objek yang bisa, ya, diraih, dilakukan. Jadi harus fokus, spesifik, sehingga ketika kita mau berbisnis pun harus jelas pilihan bisnis apa, jenis usaha apa yang harus kita lakukan. Dan itu tentu sudah ada visibilitasinya, ada studi pemikirannya sebelumnya. Yang kedua, sedulur, itu adalah terukur. Kalau ini dikerjakan oleh beberapa orang sangat bisa, tetapi persoalannya adalah sumber daya yang kita miliki. Kalau kita mempekerjakan orang borongan, minimal kita udah keluar 300.000. Tetapi ketika sarana kita, prasarana kita apa adanya, berarti kita harus berpikir bagaimana meminimalisir biaya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ini tinggal sedikit lagi, ini harus selesai. Jadi sumber daya yang kita miliki harus kita ukur untuk melakukan tahap demi tahap dari tindakan-tindakan usaha itu sendiri, untuk ada kemajuan, ada progres, dan ada indikator bahwa hari ke hari ada arah yang jelas menuju cita-cita, menuju target itu. Jadi yang kedua adalah terukur. Yang ketiga itu bisa diraih. Ketika kita memilih sesuatu bisnis, kita harus bisa meraih sesuatu. Ya, meraihnya untuk kemudian ya kita puas, dan pada akhirnya saya tentu bisa melakukan ini karena ini achievable, bisa diraih, ya. Tidak banyak, tetapi harus ditekuni. Jadi harus bisa diraih. Jadi itu adalah poin ketiga, sedulur. Jadi ketika kita mau meraih sesuatu, berarti kita harus menguasai teknis-teknis dari pekerjaan itu sendiri. Pola-pola operasionalnya, tahap-tahap prosedurnya, dan langkah-langkah teknisnya, sehingga pada akhirnya kita belajar dari proses itu sendiri. Karena proses yang berkelanjutan akan menghasilkan hasil yang berkelanjutan juga. Nah, ini, sedulur, poin ketiga. Yang keempat, sedulur, adalah masuk akal. Apakah masuk akal jenis usaha yang kita mau kerjakan? Ya, apakah nanti dengan sistem pemasaran digital, apakah dengan sistem pemasaran offline, itu masuk akal kita lakukan. Dan masuk akal juga berapa besar biaya investasi yang harus kita keluarkan untuk melakukan itu. Jadi kita jangan berangan-angan terlalu tinggi. Mau meraih 10 berarti kita harus melangkah 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. So kita lakukan itu secara masuk akal dan terus bergulir, bergerak, dan pada akhirnya akal sehat itu yang menuntun kita untuk sampai pada target tujuan yang ada itu. Jadi masuk akal, reasonable. Nah, yang terakhir, sedulur, ada yang namanya kerangka kerja, kerangka waktu.
waktu saya mengerjakan ini, berencana mengeluarkan enceng gondok, saya udah punya target karena saya lakukan sendiri. Berarti ini harus selesai dalam 2 minggu. Meskipun saya kerjakan setiap sore 1 jam, 2 jam, dan kemudian saya angkat ke atas, kemudian saya susun jadi bedengan. Jadi ada kerangka waktu, time frame, bagaimana hasil dari seluruh proses itu menunjukkan indikasi-indikasi kemajuan dan progres-progres usaha yang pada akhirnya memiliki return on investment atau return on asset yang positif. Dan itu tentu kita jangan bermimpi dengan hanya diskusi wacana dan kemudian juga melempar masalah. Kita harus buat tanggung jawab, untuk itu kita kerjakan. Nah, 5 poin teknis itu sedulur harus kita lakukan ketika kita mau melakukan wirausaha. Jenis apapun bisnis kita harus melakukan itu. Yang pertama memang dia fokus, yang kedua bisa terukur, yang ketiga dia bisa diraih, yang keempat dia itu masuk akal untuk dikerjakan, termasuk dengan berapa beban biaya yang harus kita keluarkan, kemudian operasional yang harus kita hitung, dan termasuk juga ada kerangka waktu. Untuk kemudian pada proses selanjutnya dia akan naik satu kelas. Apakah itu bisnis inline, bisnis online, atau bisnis online pemasarannya dan lain-lain. Monggo sedulur, semuanya tergantung pada kita. Dan ini alhamdulillah saya sudah berprestasi mengangkat enceng gondok ini dari kolam ukuran 15 x 25 ya. Dan tinggal sedikit lagi, tentu setelah itu saya harus memberikan reward, hadiah kepada diri saya, minimal sebatang rokok dan secangkir kopi. Terima kasih, dan silahkan para usaha muda untuk menekuni apa yang menjadi pilihan bisnis Anda. Tetapi masalah itu tidak akan pernah lepas. Masalah itu adalah bagian terpadu dari keseluruhan pilihan-pilihan bisnis kita. Sukses buat Anda, sukses buat saya, dan sukses buat siapapun. Sedulur, teman-teman dimanapun berada, enceng di atas kolam seukuran begini, inilah yang terakhir. Prestasi itu terjadi ketika ada satu proses mental dalam diri seseorang. Apakah menyerah ketika menghadapi tantangan, lalu mencari alasan, atau memotivasi diri untuk kemudian tidak hanya bertahan tapi memberikan energi spiritual untuk terus berlanjut mengalahkan tantangan dan hambatan yang ada. Prestasi, achievement motif hanya terjadi ketika ada proses mental untuk meraih target, tujuan, dan cita-cita hidup. Teman-teman, ini sudah selesai dan saya hari ini, sore ini, sudah mengambil semua enceng gondok, menaikkannya ke dalam kolam. Alhamdulillah, puji Tuhan, berarti saya sudah berprestasi melakukan apa yang saya targetkan, melakukan apa yang saya tujuankan, dan kemudian secara konsisten lewat proses dan demi proses, lewat hambatan tantangan mental, pada akhirnya tuntas, selesai. Salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, puji Tuhan, semangat terus. Sehat selalu, rezeki Anda, barokah Anda semakin dimudahkan dan ditambahkan. Salam.